Pengertian human relation. Ada yang menerjemahkan menjadi hubungan manusia dan ada juga yang mengalihbahasakan menjadi hubungan antar manusia. Ciri hakiki human relation bukan human dalam wujud manusia, melainkan proses rohaniah yang tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan watak, sifat, kepribadian, dan lain sebagainya. Ruang lingkup human relation. Human relation adalah masalah rohaniah, yaitu proses rohaniah yang menyangkut watak, sifat, dan kepribadian. Human relation dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi. Human relation dalam arti sempit adalah komunikasi persuasif yang dilakukan kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja. Jadi, human relation dalam organisasi adalah komunikasi persuasif antara orang-orang yang berada dalam struktur formal untuk mencapai satu tujuan. Sebelumnya dikatakan, human relation adalah suatu komunikasi persuasif, bukan hanya sekedar relasi atau hubungan saja. Jadi, human relation bukan suatu keadaan yang pasif, melainkan suatu aktivitas. Human relation sebagai seni dan ilmu pengetahuan terapan, dan dipandang dari sudut seseorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk memimpin sebuah kelompok. Human relation adalah pengintegrasian orang-orang ke dalam situasi kerja. Human relation sebagai seni dan ilmu pengetahuan terapan dan dipandang dari sudut seseorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk memimpin sebuah kelompok. Human relation adalah pengintegrasian orang-orang ke dalam suatu situasi kerja. Kunci aktivitas human relation. Kunci aktivitas human relation adalah motivasi. Memotivasikan para karyawan untuk bekerja giat berdasarkan kebutuhan, yakni kebutuhan akan upah yang cukup bagi keperluan. Seseorang memasuki suatu organisasi karena berpikir organisasi akan membantu mencapai tujuan. Dalam melaksanakan human relation itu, pemimpin organisasi atau pemimpin kelompok melakukan komunikasi dengan para karyawannya secara manusiawi untuk menggiatkan mereka bekerja bersama-sama sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam melaksanakan human relation itu, pemimpin organisasi atau pemimpin kelompok melakukan komunikasi dengan para karyawannya secara manusiawi untuk menggiatkan mereka bekerja bersama-sama sehingga hasilnya memuaskan. Faktor manusia dalam human relation. Titik sentral human relation adalah manusia, dan titik sentral human relation dalam organisasi kekaryaan adalah karyawan. Faktor manusia dalam human relation itu ada dua, yaitu faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Faktor yang menentukan sifat manusia yakni pembawaan sejak lahir dan lingkungan hidupnya. Yang menjadi dasar waktu seseorang itu ialah sifat yang dimiliki begitu lahir, sifat di mana warisan dari orang tuanya dan nenek moyangnya. Teori manajemen ilmiah dari Frederick W. Taylor. Frederick Winslow Taylor adalah seorang yang disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Dalam buku manajemen dari James Stoner memaparkan keterlibatan Taylor dalam evolusi teori manajemen. Manajemen ilmiah timbul sebagian karena adanya kebutuhan untuk menaikkan produktivitas. Amerika Serikat khususnya, tenaga terampil tidak banyak di awal abad ke-20. Untuk mengembangkan produktivitas, dicarilah cara-cara untuk menaikkan efisiensi pekerja. Taylor mendasarkan sistem manajemennya pada penelitian waktu kerja, meneliti di bagian produksi tempat ia bekerja. Pendekatan ini menandai awal yang sebenarnya dari manajemen ilmiah. Bukannya berdasarkan pada cara-cara bekerja tradisional, Taylor menganalisis dan mengukur waktu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh buruh pabrik baja dalam serangkaian pekerjaan. Dengan penelitian waktu sebagai dasarnya, Taylor dapat memecahkan setiap pekerjaan ke dalam komponen-komponennya dan merancang cara pengerjaan yang tercepat dan terbaik
untuk setiap pekerjaan. Dengan demikian, ia menentukan seberapa pekerja akan dapat bekerja dengan peralatan dan bahan yang tersedia. Walaupun metode Taylor menghasilkan peningkatan produktivitas dan upah yang lebih tinggi pada keadaan tertentu, pekerja dan serikat buruh mulai menentang pendekatannya. Seperti para pekerja di Midfield, mereka takut bahwa pekerja yang bekerja lebih keras atau lebih cepat akan cepat menghabiskan pekerjaan apapun yang tersedia dan akan berakibat pemberhentian pekerja. Namun, Taylor menjelaskan filsafatnya. Ia berkata bahwa gagasannya itu berdasar pada 4 prinsip. Pertama, perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya, sehingga misalnya metode yang terbaik untuk melakukan setiap pekerjaan dapat ditentukan. Kedua, pemilihan yang ilmiah terhadap pekerja, sehingga setiap pekerja dapat diberi tanggung jawab atas tugas yang paling cocok untuk baginya. Ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah untuk para pekerja. Keempat, kerjasama yang erat dan bersahabat di antara manajemen dan pekerja. Taylor mengatakan bahwa agar supaya prinsip itu dapat berhasil, dibutuhkan suatu revolusi mental menyeluruh di pihak manajemen dan pekerja. Daripada bertengkar mengenai keuntungannya masing-masing, mereka harus bersama-sama berusaha menaikkan produksi. Dengan jalan itu, keuntungan akan ditingkatkan sampai ke tingkat di mana pekerja dan manajemen tidak akan berselisih. Singkatnya, Taylor berpendapat bahwa manajemen dan pekerja mempunyai kesamaan dan kepentingan dalam meningkatkan produktivitas. And we're gonna let it